Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal. NIM 24060449. Kelas Teknik Komputer B. Baik, di sini saya akan menjelaskan program saya yang berjudul Mengelompokkan data berdasarkan kategori. Jadi seperti ini program saya. Di sini ada baris pertama ada komentar. Nah, komentar ini adalah fungsinya untuk menjelaskan program yang ini. Program yang ini maksudnya untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori yang diberikan. Jadi pertama di sini ada def kelompok data. Kemudian di sini ada kelompok. Nah, kelompok ini digunakan untuk membuat dictionary kosong yang akan digunakan untuk menyimpan hasil pengelompokan. Setiap kategori akan menjadi key dan data yang termasuk dalam kategori tersebut akan disimpan dalam list yang menjadi value. Kemudian di sini ada for i in range data. Nah, ini fungsinya untuk melakukan iterasi melalui seluruh indeks data dan kategori. Data i adalah data yang akan dikelompokkan dan kategori i adalah kategori untuk data tersebut. Kemudian di sini ada k kategori i. Nah, k kategori ini adalah untuk menyimpan kategori dari data saat ini. Kemudian ada if k not in kelompok. Ini digunakan untuk memeriksa apakah kategori tersebut sudah ada di dalam dictionary kelompok. Jika belum, maka kategori tersebut akan ditambahkan sebagai key dengan value berupa list kosong. Kemudian di sini ada kelompok event data i. Ini digunakan untuk menambahkan data ke dalam list yang sesuai dengan kategori. Kemudian ada return kelompok. Nah, return kelompok ini mengembalikan dictionary kelompok berisi data yang sudah dikelompokkan berdasarkan kategori. Kemudian di sini ada komentar lagi yang menjelaskan fungsi untuk menampilkan hasil pengelompokan. Nah, berarti ini program yang ini program yang ini digunakan untuk menampilkan hasil pengelompokan data yang telah dikelompokkan berdasarkan kategori. Kemudian di sini pertama ada for kategori in item kelompok item. Nah, fungsinya adalah melakukan iterasi pada setiap pasangan key value dalam dictionary kelompok. Kategori adalah key dan item adalah list yang berisi data-data yang tergolong dalam kategori tersebut. Kemudian print. Di sini print digunakan untuk menampilkan nama kategori. Kemudian ada for item in items. For item in item di sini digunakan untuk melakukan iterasi pada setiap item dalam list item yang berisi data-data di bawah kategori tersebut. Kemudian print item. Nah, ini digunakan untuk menampilkan setiap item dalam kategori tersebut. Kemudian di sini ada komentar lagi, fungsi untuk menyimpan hasil pengelompokan ke dalam file. Nah, jadi program di sini tuh yang ini fungsi ini menyimpan hasil pengelompokan ke dalam file teks. Ini definisi ya, yang ini definisinya. Kemudian with open nama file ya, yang ini.
Ini digunakan untuk membuka file dengan nama yang diberikan dalam mode tulis W. Jika file belum ada, file akan dibuat. Jika file sudah ada, isinya akan ditimpa. Kemudian di sini for kategori item dan kelompok item. Ini adalah iterasi melalui setiap kategori dan data di dalam dictionary kelompok. Kemudian file word. Ini fungsinya untuk menulis nama kategori ke dalam file. Nah, kemudian for item in item. For item in item di sini adalah iterasi pada setiap item dalam kategori dan menulisnya ke file. Kemudian ada file word lagi. File word di sini digunakan untuk menulis setiap item dengan identasi ke dalam file. Kemudian yang ini yang di bawah ini, file word yang ini menambahkan baris kosong antara kategori untuk memperjelas pemisahan antar kategori dalam file. Kemudian print, hasil pengelompokan berhasil disimpan ke dalam file, nama file. Nah, ini adalah untuk menampilkan pesan konfirmasi bahwa hasil pengelompokan telah disimpan ke dalam file. Nah, di sini ada main, teman-teman. Fungsi main adalah sebagai titik awal eksekusi kode untuk program fungsi. Untuk program, fungsi ini dipanggil secara otomatis. Nah, di sini tujuannya ini adalah untuk fungsi utama. Ini adalah fungsi utama yang mengontrol alur program. Baik, di sini pertama ada print, pengelompokan data berdasarkan kategori. Nah, ini digunakan untuk menampilkan pesan pembuka program. Kemudian ada data dan kategori. Ini adalah membuat dua list kosong. Membuat dua list kosong untuk menyimpan data dan kategori. Kemudian N. Input, masukkan jumlah data. Ini meminta pengguna untuk memasukkan jumlah data yang ingin dimasukkan. Kemudian ada for i in rank n. For i in rank n digunakan untuk melakukan iterasi sebanyak n kali atau meminta input dan data kategori. Kemudian sini ada item input, masukkan data. Item input, masukkan data. Meminta pengguna untuk memasukkan data. Kemudian get input. Nah, di sini meminta pengguna memasukkan kategori data tersebut. Kemudian ada data, event, item, dan kategori event get. Ini digunakan untuk menambahkan data dan kategori yang dimasukkan ke dalam list data dan kategori. Kemudian di sini ada proses pengelompokan. Nah, ini dia proses pengelompokan. Di sini ada kelompok sama dengan kelompok data kategori. Ini digunakan untuk memanggil fungsi mengelompokkan data berdasarkan kategori. Kemudian di sini ada tampilkan hasil. Print hasil pengelompokan, tampilkan hasil. Nah, ini digunakan untuk menampilkan hasil pengelompokan. Kemudian di sini ada komentar lagi, simpan hasil ke dalam file. Berarti ini digunakan untuk menyimpan hasil ke dalam file. Di sini ada nama file disebut dengan input. Nah, ini program yang ini di baris yang ini digunakan untuk meminta pengguna untuk memasukkan nama file tempat hasil pengelompokan akan disimpan. Yang ini simpan ke file kelompok nama file. Nah, ini
menyimpan hasil pengelompokan ke dalam file dengan nama yang dimasukkan pengguna. Kemudian di sini ada jalankan program. Nah, ini ada komentar. Berarti ini yang menjalankan program. Di sini ada if name main. Tujuannya untuk memastikan bahwa fungsi main hanya dijalankan ketika file ini dijalankan secara langsung, bukan import sebagai modul. Oke, kita coba jalankan programnya. Programnya akan seperti ini, outputnya akan seperti ini. Program pengelompokan data berdasarkan kategori, masukkan jumlah data. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan jumlah data. Di sini terserah kita mau memasukkan berapapun jumlah data. Di sini saya akan memasukkan contohnya 10 data. Berarti kita bisa memasukkan 10 jenis data. Kemudian di sini ada masukkan data ke 1. Nah, di sini kita taruh aja apel contohnya. Nah, masukkan kategori untuk data ke 1. Ini kita masukkan ke dalam kategori buah. Kemudian pisang. Seperti itu sampai kita bisa mengelompokkan 10 jenis data. Di sini ada kita masukkan ke kategori makanan. Kemudian nasi bungkus masuk kategori makanan. Nah, terus masukkan data kelima, kita pakai tempat aja seperti Jakarta. Kita masukkan kategori tempat. Kemudian Bali, masukkan ke tempat juga. Kemudian cap kaki 3, masukkan ke minuman. Cincang es cincang, kita masukkan ke minuman. Kemudian saya masukkan nama saya Faisal, kita kategorikan nama orang. Nah, Budi kita kategorikan ke nama orang. Jadi outputnya akan seperti ini. Di sini ada kategori buah, di sini ada apel sama pisang yang saya masukkan tadi. Kemudian kategori makanan di sini ada nasi goreng, nasi bungkus. Kategori tempat ada Jakarta, ada Bali. Kemudian di sini juga kategori minuman, pakai 3 es cincau. Kategori nama orang Faisal Budi. Nah, di sini masukkan nama file untuk menyimpan hasil, misal kelompok txt. Nah, di sini kita akan menyimpan hasil pengelompokan kita dengan nama pengelompokan kecil. Hasil pengelompokan hasil disimpan dalam file pengelompokan kecil. Oke, kurang lebih seperti itu program output dari program yang ini. Jadi kesimpulan dari program ini adalah program ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan data dan kategori, mengelompokkan data berdasarkan kategori, menampilkan hasil pengelompokan, dan menyimpan hasil ke dalam file teks. Kode ini mengimplementasikan konsep dasar dari pemrograman seperti penggunaan list, dictionary, dan fungsi dalam Python.